Alami defisit anggaran dan belum mencairkan dana bagi hasil, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyiapkan pinjaman daerah. Pinjaman mencapai 3,4 triliun rupiah untuk menutup defisit APBD 2026 dan menjaga program prioritas tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat sepakat menyiapkan pinjaman daerah sebesar 3,4 triliun rupiah dalam perubahan APBD 2026. Langkah ini diambil karena pemerintah provinsi menghadapi defisit anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah dan belum dicairkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pinjaman akan diajukan melalui PT SMI apabila dana dari pemerintah pusat tetap belum diterima. Masih kita kaji, ya masih kita komunikasikan, siapa tahu ada rezeki mendadak. Ya saya masih berharap saya sudah berkomunikasi misalnya yang 1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan. Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar. Iya, kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin 3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam. Berkurangnya transfer ke daerah mencapai 2,458 triliun rupiah, sementara kurang salur dana bagi hasil tahun 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 4 triliun. Kini baru 1,222 triliun yang memiliki dasar peraturan namun belum diterima pemerintah provinsi. Per hari ini kita harus realistis, faktanya TKD berkurang, yang kurang salur dari 4 triliun itu sudah ada Permen KU-nya, Permenko 120 2025 1,22 triliun dan itu pun tidak ada dananya. Sementara pembangunan semua terus berjalan, Pemprov dan DPRD sepakat program-program tidak kita kurangi. Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, ya tapi kita ada membuat skala prioritas ya. Dan untuk itu kita melakukan pinjaman daerah sebesar 3,4 triliun ke PT SMI. Pemerintah provinsi menargetkan pembangunan prioritas tetap berjalan sambil menunggu kepastian pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda terpaksa memotong gaji ASN. Sherly beralasan pemotongan karena anggaran pemerintah daerah alami defisit. Pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Pemirsa, viral seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan mahalnya harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan langsung menelpon Dirut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Saya akan
Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras ke Alor, NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut kirim beras di sana, dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya, merata sampai daerah seluruh pulau kita penuhi ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perumbulok dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor, NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah siapkan pembaruan buku ajar untuk siswa SD hingga SMA. Hanya itu, nantinya siswa akan mendapatkan buku tulis gratis. Siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama akan mendapatkan buku ajar baru. Hal ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto inginkan buku pelajaran didesain ulang. Berapa yang tadi concernnya beliau tadi? Catatan dari presidennya apa? Ya tadi yang pertama masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi. Basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai. Tak hanya itu, rencananya nantinya pemerintah juga akan membagikan buku tulis gratis bagi siswa. Gerakan Gemar Membaca pun akan gencar dilakukan seluruh sekolah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.